Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Masruro, SPDI. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan Kementerian Agama BAT 4 pada UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor peserta 2055724191002. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di satuan kerja saya, yaitu MI Al-Masudi Simbaringin Kutorejo Mojokerto, kelas 4 Mapel IPAS dengan materi daerahku dan kekayaan alamnya. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, ketua kelas silakan disiapkan. Kita duduk, siap, gerak. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ibu absen kehadiran kalian. Kira-kira ada yang udah masuk hari ini? Adiba Syakila? Nggak masuk. Kenapa? Oh, sakit. Hamdan? Albert? Hadir. Fanu? Asifa? Jadi yang nggak masuk hari ini Adiba saja. Ya, kita doakan Adiba semoga lekas sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti semula. Amin. Oke. Sebelum pembelajaran, ujian minta tolong kalian berdiri dulu. Berdiri dulu semuanya. Sudah? Cek kerapian dari atas sampai bawah. Bajunya sudah rapi? Sudah dimasukkan semua? Sudah. Sepatunya? Kerudungnya? Kaos kaki sudah rapi semua? Sudah. Kalau gitu duduk. Ya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, kalau sudah tepuk semangat, berarti hari ini semangat dan siap
tinggal Sebelumnya ada yang ingat pembelajaran kita minggu lalu atau semester kemarin, semester 1, ada yang ingat? Kita belajar IPA tentang apa kemarin? Ada yang ingat? Energi. Apa lagi? Ingat nggak? Ya, apa lagi? Tentang bentang alam, masih ingat? Apa saja? Bentang alam meliputi apa saja? Belajar tentang bentang alam yang kemarin, sekarang ada hubungannya. Kita kemarin sudah belajar bentang alam, mata pencaharian masyarakat di daerah tersebut ya. Kan bentang alam mempengaruhi mata pencaharian di daerahnya tersebut. Misalnya yang tinggalnya di area pantai, dekat pantai, dekat laut, mata pencahariannya biasanya apa? Enggak. Dari petani garam terus. Kalau yang tinggalnya di perbukitan, gunung, yang daerah dingin, apa mata pencahariannya? Tani, berkebun. Kalau di dataran rendah, ya beternak. Terus apa lagi? Ada lagi yang tinggal di perkotaan. Pekerjaannya apa? Ayo ingat nggak? Nah, sekarang yang mau kita pelajari itu adalah mengenal daerah sekitar kalian. Di daerah sekitar kalian itu ada apa saja. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini satu, yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Nah, daerah tempat tinggal kalian itu kekayaan alamnya apa? Ya, jelasnya berbeda ya. Daerah satu dengan daerah yang lainnya. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memolerasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Sudah. Setelah kita belajar tentang itu kali ini, kemudian mau ngasih pertanyaan ke kalian, ya, sebagai pertanyaan pemantik. Nah, bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal kalian? Coba jawab. Bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal kalian? Kehidupan masyarakatnya bagaimana? Apa? Ada yang apa? Kesibukannya apa? Petani. Gak usah ragu ya, Bapak baca. Sebagai petani. Terus apa lagi? Ada yang sebagai petani. Ada yang sebagai peternak juga. Terus apa lagi? Pedagang. Dan lain Pak? Lain. Terus ada nggak pendatang yang tinggal di daerah kalian? Misalnya aslinya orang Kalimantan atau orang Sumatera atau orang Jakarta yang tiba-tiba pindah di daerah kalian, ada nggak? Ada. Ada. Kalau ada, kemudian mau tanya, apa pengaruhnya? Pengaruhnya terhadap pengaruh masyarakat pendatang terhadap kehidupan masyarakat di daerah kalian. Ada nggak pengaruhnya? Budaya mereka ada apa? Oh, budaya mereka. Apa lagi? Adat istiadatnya barangkali atau makanan khasnya barangkali. Ada nggak? Oh, ada orang Papua di sini terus dia buat sepeda. Nah, itu kan juga apa perubahan? Ada?
Oke, nanti kita jelaskan di sini ya. Kita belajar di sini ya nanti ya. Nah, terus pertanyaannya lagi. Menurut kalian apa kekayaan alam yang ada di daerah kalian yang paling penting? Padi. Oke, Ariel, kita padi. Padi ya. Ya, boleh. Jagung, apa lagi? Apalagi padi, jagung, terong, apalagi cabai. Terus itu mengapa kok penting? Apa? Tomat. Ada tomatnya. Ya. Oh, tebu. Oh, buat memasak. Kenapa Pak kok penting kekayaan alam tersebut? Buat apa? Dijawab. Padi, buat apa? Kenapa padi menjadi penting? Untuk bahan makanan. Oke, jelasnya. Kemudian akan memutarkan sebuah video dan kalian boleh mengamati video yang akan kemudian putar, ya. Untuk lebih jelasnya materinya. Oke, siap ya. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan ada kekayaan alam di Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kekayaan alam disebut pula sumber daya alam atau SDA. Kekayaan alam atau sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adapun sumber daya alam atau SDA dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui atau SDA yang terus-menerus tersedia di alam dan keberadaannya dapat diperbarui atau dipulihkan. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah SDA yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus dan pemulihannya yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Setelah kalian melihat video tadi, kemudian akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan akan membagikan LKPD. Kemudian mengukur kepahaman kalian terhadap materi yang baru saja disajikan oleh Bu Dian. Oke. Kita akan membagi satu kelompok 3 orang atau 4 orang. 3 sampai 4 orang. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kemudian akan membagikan LKPD ini di mana LKPD ini nanti akan kalian isi tentang tanaman atau hasil alam yang ada di daerah kalian. Ya, kalian akan mencari hasil alam atau tanaman yang ada di daerah kalian di dalam kelas. Gambarnya sudah kemudian tempel-tempel. Jadi setiap kelompok nanti bekerja sama untuk mencari gambar-gambar tersebut. Gambar-gambarnya nanti ada di dalam kelas dan juga ada sebagian yang ada di luar kelas. Hasna, paham? Paham? Ada yang nggak paham? Paham ya? Nah, LKPD ini nanti itu ada terdapat dalam jumlah banyak di daerahmu. Zami, terdapat dalam jumlah banyak di daerahmu. Jadi kalian nanti akan mencari gambar. Oh, mencari gambar di mana ada gambar? Oh, di situ ada, di sini. Kamu kumpulkan. Lalu nanti kalian akan mencocokkan
kamu tempel di sisi sini. Oh, saya menemukan kayu cendana. Oh, tidak ada di sini kayu cendana. Berarti tidak ada di daerah kalian. Kalian taruh di sisi sini, kolom ini. Paham? Paham? Oke. Ya. Tulis nama kelompoknya di atas. Ditulis. Ya, kelompoknya api dapat banyak sekali. Oke, sekarang LKPD gambar yang sudah kalian temukan tadi, yang ada di ruangan dan di halaman madrasah, kalian gunting dan kalian tempelkan di lembar jawaban LKPD yang sudah kalian bagikan. Silakan. Setelah kalian menemukan gambar-gambar tadi, sekarang coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Apakah sudah benar gambar itu terdapat di daerah kalian atau yang tidak terdapat di daerah kalian? Coba diskusikan dengan teman-teman. Kalau sudah, kalian boleh mempresentasikannya di depan kelas. Nah, siapa yang mau mempresentasikan di depan kelas? Hasil dari diskusinya, Siva. Oke, Man. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan sumber daya alam yang terdapat dalam jumlah banyak di daerahku. 1. Coklat, cabai, belimbing gunung, temulawak, lebai, kedelai, cahaya matahari, jagung. Terima kasih teman-teman. Ya, tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan refleksi. Ya, refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Refleksi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, coba kegiatannya sekarang. Bagaimana kesan kalian belajar tentang materi ini? Kesannya bagaimana? Perasaan kalian bagaimana? Happy. Seru. Apa lagi? Oke. Terus yang pertanyaan keduanya, sudah paham nggak tentang materi hari ini? Ada yang nggak paham? Tidak.
Sudah? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah ada beberapa pengaruh penampakan alam terhadap potensi kekayaan alam di suatu daerah. Karena kita daerahnya adalah dataran rendah, maka di LKPD kalian ini kekayaan alam yang terdapat dalam jumlah banyak itu rata-rata padi. Dari jawaban kalian, ya, padi, jagung, ada di sini sapi, ada kedelai. Nah, yang tidak ditemukan dalam jumlah banyak di sini daerah tempat tinggal kalian ada garam, tidak ada, ya. Lalu kuda tidak ada, karet tidak ada, ikan bandeng tidak ada. Nah, ini berhubungan dengan pengaruh penampakan alam terhadap potensi kekayaan suatu daerah. Sekarang sudah kenal daerah tempat tinggal kalian? Kenal potensi alamnya apa? Sudah tahu? Sudah. Mau kasih pertanyaan. Ya, coba mau kasih pertanyaan. Tadi kalian melihat video, kita refleksi ya. Tadi kalian melihat video, ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Coba sebutkan apa saja. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan
dilanjutkan dan